Om Swastiastu, Bapak Putu, Rahayu. Ampura Bapak Putu, Tidang bilang kalah aja bos. Jadi menjelaskan tentang rencana Bapak Putu akan membangun ruko. Nggih. Nah niki pinirien Tidang ngaturang susmani mana berterima kasih karena Bapak Putu sudah mempercayakan Tidang untuk mendesain utawi merancang rencana pembangunan ruko dan selengkapnya yang ada di atasnya. Nah sekarang kita akan mohon izin untuk menjelaskan bagaimana konsepnya. Ya tentu konsep ini saking idenya Bapak Putu di awal sesuai dengan orang-orang yang Bapak Putu kirim di WhatsApp dia. Nah niki secara keseluruhan ketika sudah dibangun nanti seperti ini tampilan fasad, katakanlah niki fasad dari depan, dari jalan seperti ke niki dari samping selatan kemudian niki dari belakang, niki dari utara. Nah untuk atasnya seperti niki nanti tampilannya. Baik Bapak Putu, Tidang akan menjelaskan dari awal terlebih dahulu tentu di lantai 1. Sebelum Tidang lanjut ke lantai 1 penjelasannya, nah niki posisi dumun posisi tanah Bapak Putu niki berada di barat jalan menghadap ke timur. Ya semoga saja benar akan niki. Nah terus niki sesuai dengan tanda kompas yang Tidang tunjukkan, yang klik niki adalah jalan. Nah niki adalah utara, niki selatan, niki barat, niki timur. Nah jadi di sebelah barat menghadap ke timur itu timur. Mengenai luasan media atau tanah akan Tidang ukurkan Bapak Putu. Semoga saja benar niki. Nah niki panjang ke belakang Bapak Putu sesuai dengan orek-orek ya 17 meter 17 meter ares. Untuk lebarnya nih yang kategorikan sama lebar belakang dan lebar depan 950 kali nike ya, hampir valid sesuai dengan orek-orek yang Bapak Putu berikan. Nah kemudian niki untuk menjelaskan di bawah terutama di lantai 1 Tidang harus menutup niki gambar-gambar desain yang di atas niki, baik yang di rooftop lantai 2 maupun juga bagian-bagian ini kayak dak seperti itu yang tutup saja satu persatu. Nah niki yang buatkan teks namanya tag. Yang tutup, yang tertinggal nanti yang tersisa cuman di lantai 1 Pak tuh. Semua tiang tutup Nah niki tinggal lagi lantai 1 lantai 1 slope yang mungkin yang tersisa hanya existing Pak tuh ya. Existing yang tertinggal. Nah niki tunggu karang melisiki Nah niki lah kita sebut saja existing Pak tuh. Existing, anggap saja tanah ini sudah siap bangun sudah siap bangun di mana? Nah kita harus memang meredikan tanah niki yang tentu patokannya adalah jalan Pak tuh ya. Jalan, inilah jalan yang klik, kemudian niki adalah existing nanti. Nah ketinggian level ya. Nah jadi level ketinggian ya halaman Pak tuh niki secara apa ya yang katakan sesuai dengan desain yang buatkan level niki 20 cm 20 cm niki akan tiang tarik dari jalan maksudnya karena patoknya jalan niki angka 20 patung niki angka 20 cm. Nah seperti itu lebih tinggi dari jalan halamannya. Nah, secara umum di pinggir jalan itu tentu ada yang kita sebut dengan got atau trotoar nanti ya, itu bagiannya pemerintah nanti yang membangun ke. Nah, jadi kita sebut saja ini adalah got nah seperti ini.
Nah niki gotnya nggih, nah kedika. Nah, res di area yang 17 kali 950 niki kita akan membangun sesuai dengan arahan Bapak Putu. Ya tentu di sini kita menyediakan parkir. Oke, parkir untuk mobil ya. Jadi kalau kita asumsikan analogi ya, kita analogikan, kita contohkan ya. Jadi tentu di sini peruntukannya mobil nggih. Jadi kita akan menampilkan mobil. Apakah mobil ini sudah cocok, sudah bisa, sudah mampu menampung mobil. Nah, niki sudah dengan lebar niki, lebar dari sini ya, dari bibir got niki adalah 6 meter. Pas sesuai dengan arahan Bapak Putu ya. Jadi dengan 6 meter kita menyisakan untuk parkir, kita menyediakan untuk parkir. Jadi mobil sejenis SUV ya, Fortuner, Pajero Sport yang panjang-panjang nih Kang ya tentu niki sudah mampu mengakomodasi. Jadi tidak tidak istilahnya tidak ada yang menonjol keluar dan memang bisa Nah, seperti ini Kang dan niki menampung 3 mobil dan beberapa motor. Itu yang pertama. Jadi ini sudah tepat perhitungannya dengan menyisakan atau menyediakan 6 meter untuk area parking. Seperti Kang Oke, lanjut yang untuk di bangunannya. Tentu di sini kita akan menampilkan pondasi terlebih dahulu pondasi. Nah niki terlihat pondasi niki di mana pondasi niki adalah di bawah tanah. Kelihatan pondasi. Nah niki kalau dari bawah kelihatan ya. Jadi memang harus masuk ke tanah ya. Ya tentu berapa masuknya nanti kita hitung sesuai dengan standarisasi konstruksi. Seperti ini yang akan buka sekarang existingnya Nah niki. Nah seperti ini nanti pondasinya Pak tuh ya. Pondasi untuk bangunannya. Seperti ini kita yang kembali akan tampilkan existing di atas pondasi tentu ada slope ya. Di atas niki ada slope yang tampilkan satu slope. Nah niki lebih jelas dia slope-nya. Jadi slope ini memang membentang di area-area dinding. Seperti itu di area dinding, di toilet misalnya, di sekat misalnya, di sini di pinggir tentu ya. Di sudut-sudut niki nanti tentu akan ada yang disebut dengan kolom utama ya. Konstruksi utama, kolom utama. Sementara yang di sudut-sudut seperti ini yang tidak kategori kolom utama kita sebut ke kolom praktis. Ya, tujuan kolom praktis itu adalah sebagai pengikat ya, mengikat, menyatukan kekuatan ini agar menjadi satu seperti itu. Nah, kemudian untuk kolom utama nanti yang di sudut-sudut ini memang kolom konstruksi namanya. Memang dia tuh akan memikul beban. Nah, tentu beban ini beban yang kita hitung nih kita sesuaikan dengan kekuatan kolom. Seperti ini kan ya. Jadi kolom itu sudah kita hitung sesuai dengan beban yang akan ditimbulkan, baik itu beban bergerak yang kita sebut dengan beban hidup maupun beban tetap atau beban mati. Seperti itu. Lanjut Pak tuh, Titiang akan menampilkan lantai Jadi sambil Titiang menjelaskan tata ruangnya. Lantai. Next nanti dia akan jelaskan mengenai niki lantai terlebih dahulu ya, tidak ada niki kita sebut saja lantai 1 ya, yang niki yang ada ini keramik berwarna hijau niki ya, tentu di sini peruntukan toilet Nah, karena niki yang di belakang niki ya tentu ada puid nanti atau landscape nanti di sini biar ada pencahayaan dan juga sirkulasi udara seperti itu. Nah, di dinding baru sekarang muncul Nah, niki dinding kita tampilkan Pak tuh. Dinding. Nah, seperti ini nanti. Nah, jadi pas dia di batas-batas dinding itu membentang, tentu ada yang kita sebut slope tadinya Jadi dinding ini berdiri di atas slope. Seperti itu kesimpulannya Nah, niki sesuai dengan arahan Bapak Putu terdiri dari 2 toko Nah, niki
Kita sebut saja niki toko pertama, tentu dilengkap dengan toilet. Nah, niki toiletnya ya sederhana, ada kloset, ada shower dan juga ada pintu cuma niki. Oke. Nah, niki untuk lebarnya ya, lebar toilet yang sesuaikan, tidak usah terlalu lebar, 150 ya. Dikali ini sudah bersih ya, 150 dikali 115 nggih, padu. Nah, 150 kali 115 sama niki ya untuk di toko. Untuk di tokonya. Nah, raris yang lanjut yang tampilkan tangga satu tangga. Nah, niki narares untuk di bagian selatan niki ada akses masuk niki. Akses masuk ya tentu sesuai dengan arahan batu. Akses masuknya niki di 2 meter 42. Kalau di setengah niki 2 meter 50 oke. 2 meter 50 akses masuk batu, masuk dari sini ya. Mungkin sedikit berubah dengan konsepnya batu. Di sini rencananya kan bisa motor masuk. Ya, jadi niki agak terlalu dipaksakan kalau memang motor masuk di sini nggih Patung nggih. Nah, jadi sebaiknya motor di sini saja. Kita simpan motornya. Nah, di sini nanti ada dinding. Kalau yang tampilkan 0 dinding nggih. Nah, artinya yang kembali ke flashback sekarang untuk menjelaskan di depan. Kenapa kita tidak bisa membuat, bukan tidak bisa nggih. Kalaupun nah niki pagar nggih. Nah, sedikit. Jadi niki sudah ada pagarnya, niki sudah ada pintu grasel. Jadi kita tidak usah memasukkan motor ini ke sini, tidak usah, cukup di sini saja. Toh juga malam-malamnya nanti pintu gerbang niki katakanlah ya, niki akan tertutup malamnya tutup. Jadi motor itu aman, itu pengertiannya. Dan juga teduh niki, karena sudah ada kanopi, tidak akan kehujanan. Cukup di sini saja karena memungkinkan. Malah ribet nanti kalau kita ke bawah masuk di sini, tentu agak ribet nanti. Jadi tidak profesional kelihatannya menurut Itian. Sedikit. Next nanti kalau Bapak Putu mau rubah tidak masalah. Kita cuma buat ini saja. Kita hilangkan ini. Kita buat akses untuk motor biar bisa masuk. Kemudian ini harus kita hilangkan. Nah, konsekuensinya nanti di sini tentu sempit ya. Sempit seperti itu konsekuensinya. Menurut Titiang sih niki ideal seperti itu. Oke, lanjut masuk sekarang. Di sini tidak ada motor yang masuk, motor cukup di sini. Kemudian di sini ada sedikit teras namanya ya, teras setara atau sejenis balkoni. Ini bisa tempat duduk di sini, duduk santai seperti itu. Kemudian diisi dengan pintu Pak ya, pintu juga ada jendela untuk pencahayaan Yuk sekarang ke dalam. Nah, di sini ada ruang TV Pak tuh. Nah, ruang TV kita anggap saja ini adalah ada propertinya. Nah, ruang TV di sini kita bisa naruh TV Pak tuh. Nah, untuk ruang keluarga di bawah Jadi ini kita gunakan sebagai ruang tamu. Nah, misalnya teman yang datang bisa kita ngobrol di sini Pak tuh. Nah, seperti ini bersantailah di sini seperti itu karena ukurnya cuma 2 meter 50 dikali 585. Nah, 250 nya ke sini niki hampir 250 lah kalau dari pinggir ke pinggir ya. Kali 585 memanjang. Karena kini kemakan juga tempat untuk tangga ya, seperti itu. Jadi di sini kita bisa nonton TV Pak tuh mengenai penataan sofa, TV. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan nanti atau keinginan seperti itu. Lanjut sekarang, nah di sini ada tangga Pak tuh, di sini ada tangga, yang klus saja tangganya karena sudah terlihat yang sementara klus tangganya. Biar bisa yang menjelaskan selanjutnya. Nah, niki yang klus. Nah, niki ada sedikit sekat ya, tentu untuk menutup niki biar tangga tidak terkelihatan. Ini bisa diisi, bisa juga tidak Nah, kalau tidak diisi tentu tangga niki terlihat dan juga bisa nanti niki kita manfaatkan sebagai ruang-ruang kecil untuk menyimpan barang bisa ya.
seperti itu. Nah, kemudian di bawah tangga, oke, yang tampilkan lagi. Niki ada toiletnya, ada toilet. Ya tentu tamu itu biar nggak naik ya, di sini ada toilet juga ya, ada toilet. Yang plus, nah di toilet ini ada closet, shower, ya simpel. Nah stop sampai di sini. Jadi di sini kita isi pintu, Pak tuh. Kita isi pintu di sini, sliding boleh, swing juga boleh. Nah, jadi biar ada batas ya, biar ada batas karena di sini adalah ruang keluarga seperti ini ke. Jadi biasanya maaf ya ruang tamu ya. Ruang tamu karena tamu ini mungkin tidak mungkin kalau nanti masuk ke sini seperti itu ya, cukup di sini saja. Nah, kebanyakan tamu publik nanti seperti itu ya. Jadi tidak akan masuk, sampainya di ini aja di kamar kecil saja seperti itu. Nah di sini ada akses pribadi namanya apa tuh? Akses pribadinya mana? Ke sini belok kanan ya, belok kanan. Di sini peruntukannya nanti adalah dapur Pak tuh. Nah niki dapur, yang buat sederhana saja dapurnya niki ya. Nah, kemudian di sini ada kompor, di sini ada wastafel, basing ya, basing. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga nanti ada ruang makan. Nah, ruang makannya di sini Pak tuh. Ruang makannya di sini ya, ruang makan di sini. Ya, sementara lagi dikit niki ada kamar niki, ada kamar bisa peruntukan ART nanti di sini. Nah, kalau yang ukur kan ya. Di sini bisa kita gunakan sebagai ruang ART 3,58 meter, lumayan gede Pak tuh. Kali 2 meter. Nah, kali 2 meter. 2 meter dikali 2 kali 3,5 ya, oke. 3,5 kali 2 meter. Nah, di sini kita bisa fungsikan sebagai kamar ART salah satunya. Atau nanti bisa kita gunakan sebagai gudang nanti. Nah, ini oke. Untuk lantai 1. Jadi sudah sangat identik ini kalau kita posisikan sebagai ruang ART di sini. Jadi seringnya main ke dapur dan seringnya nanti mempersiapkan makan seperti itu. Nah, untuk landscape yang niki nggih. Nah, niki kan ada peruntukan landscape. Yang tampilkan landscape semoga ada nggih. Oh, belum nggih. Belum bisa yang tampilkan landscape-nya. Oh, sudah nggih. Nah, niki Kang Yang ya. Jadi paling tidak di ruang kosong niki ada lah taman lah dikit nggih. Nanti tentu niki akan yang majukan keramiknya nanti niki. Nah, niki lagi 50 cm misalnya 50 ya. Oke. Sudah. Ya, nanti ini yang turunkan. Nah, niki nanti yang turunkan ya. Lagi sedikit niki ya. Nah, niki bisa ya, sudah. Oke, nah sedikit nanti Pak tuh. Ya, oke. Jadi bisa, artinya kita bisa melindar di sini ya. Bisa melindar nanti di sini. Jadi di lantai 1 ini tidak akan pengap. Kita akan cukup supply sinar maupun sirkulasi. Nah, jadi ke sini ada juga kebun dikit. Oke. Nah, lanjut sekarang di sudut niki. Nah, tentu ada tugu karang sesuai dengan arahan Bapak Putu. Keren. Konsepnya Bapak Putu niki keren ya. Ada tugu karang yang tampilkan di sini. Nah, tugu karang ya. Nah, jadi nampak kita membantan di sini. Jadi sudah benar posisi tugu karang niki adalah kajau kauh. Ya, ini kajau, ini kauh. Ya, ini kajau, ini kauh. Benar ya. Kajau kauh nggih niki tugu karang. Seperti ini apa tuh? Untuk di lantai 1 nggih. Nah, kemudian lanjut sekarang yang tampilkan tangga. Untuk naik ya sekarang di lantai 2 tentu kita butuh tangga niki Pak tuh. Oke, yang akan tampilkan tangganya kembali seperti tadi. Nah, niki tangga nggih. Nah, tangganya niki naik ke lantai 2. Masuknya itu dari sini nggih, masuknya dari sini nggih.
Nah niki di bawah tangga niki yang tiang maksudkan wau, ini bisa dimanfaatkan sebagai apa ya, tempat menyimpan barang. Nanti kita buat loker-loker kecil nggih. Bisa pakai holo, bisa pakai galpalum, galvanis, bisa pakai ya sejenisnya itulah, bisa pakai kayu juga nih, isi kaca seperti itu. Naik sekarang, oke. Nah lantai 2 tentu ada dak. Nah niki kita dak, maaf ya, ring terlebih dahulu nih. Nah niki ringnya kita pasang pembersihannya nih. Nah jadi untuk tiangnya niki kolom niki tidak yang tampilkan nih. Nah, ring kemudian dak ya, dak. Kemudian yang lanjutkan dengan lantai. Nah ini lantai tampil ya. Nah ini lantai. Nah ini kelihatan lantai 2 nih. Nah jadi di sini ada toilet nanti, ada kamar juga. Seperti ini kira tampilnya, tembuslah di sini nanti ketika kita naik nih. Nah seperti itu. Oke lanjut sekarang tiang tampilkan dinding. Nah kali ini nanti dindingnya nih. Nah, dinding. Jadi sekalian tiang tampilkan propertinya. Oke. Dari sini yang menjelaskan tadi nih masuk. Nah, datang di bawah nih, datang di bawah kita menuju ke lantai 2. Nah, untuk lantai 2 di sini ada pencahayaan nih. Ada pencahayaan ya. Nah, biar tidak gelap lantai 2. Di sini juga ada jendela, di sini juga ada jendela. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke sini nggih. Jadi tentu di sini ada 3 kamar. Ya, 3 kamar tidur. Nah, niki kita sebut saja master room untuk Bapak Putu misalnya. Ya, aksesnya itu, pintunya itu dari timur nggih. Nah, dari timur. Di sini satu-satu yang paling ideal. Nah, kemudian di kamar niki ada juga toilet. Nah, bednya kali diki tampilnya. Ya, silakan nanti di ini bednya nih diputar-putar mau nempatin di mana. Jadi ukurannya niki, ukuran kamar nggih, luar nggih, dinding luar niki 415 ya, 415 dikali 558, lumayan gede ya. Sementara di sini di depannya niki wonten ruang keluarga ya, ruang keluarga niki 2,50 meter dikali 415, lumayan gede menurut yang niki. Nah, niki bisa santai di sofa, bisa sambil nonton TV gitu. Nah, di sini ada sedikit balkon ya. Nah, niki balkon. Lewatnya itu nanti di sini lewatnya keluar ya, keluar belok kiri. Nanti bisa diisi meja di sini. Nah, dari atas ya. Jadi tampilnya seperti ini nanti fasadnya. Nah, kali ini ke seperti ini ya. Nah, jadi terlihat bisa ada kelihatan akses ya, hasil ini ke kasarannya. Oke, lanjut sekarang ke kamar anak Pak tuh. Oke, ke kamar anak kita sebut. Tentu kamar anak ini lebih kecil ya, minimalis katakanlah ya. Berapa ukuran kamar anak? Jadi kamar anak ini ukurannya yang ukurkan sampai di sini 3, nah nih 347 Pak tuh. Nah, 347 nggih. 347 dikali 3,5 meter. Menurut yang gede niki, sudah lumayan gede nggih Pak tuh nggih. Sama 347 niki agak lebih kecil sedikit, 291 bakal nggih. 291 dikali 347. Seperti itu. Untuk aksesnya niki saking utara ya. Saking di sini aksesnya, jadi tidak ada toilet di sini. Tetapi di sini kita sediakan toilet. Satu untuk 2 kamar niki. Nah, di tengah-tengah toiletnya kali niki sudah umum. Kali niki. Jadi menurut yang kamar niki tidak terlalu kecil ya. Sudah untuk ukuran seorang anak niki sudah cukup leluasa. Nah, seperti ini betul ya. Niko mengenai kamar ya. Nah, sedikit yang pikir pencahayaannya juga sudah memadai, sirkulasi juga sudah memadai. Sekarang kita lanjut ke lantai 3 atau rooftop atap ya. 2 ring. Nah, niki ring kita tampilkan. Nah, seperti ini pengikatnya nih. Kemudian lanjut dengan dak. Nah, niki dak. Ya, tentu di sini membutuhkan
Maaf ya, sebelum yang tampilkan tangga pinirian ya. Nah, niki tangga akses menuju rooftop. Nah, niki akses menuju rooftop nih Pak tuh ya. Niki aksesnya tangga ya. Jadi tidak ada kesempatan kita untuk menaruh pintu masuk di sini. Seandainya di sini kita taruh pintu masuk untuk ke master roomnya niki, ya tentu niki akan berpapasan niki, lurus dengan niki, agak luat lah kelihatannya nih. Karena di sini ada tangga seperti ke, disinilah satu-satunya yang paling ideal. Oke, lanjut naik sekarang Pak tuh. Niki untuk naik tentu ada akses yaitu tangga nih, tangga. Oke, yang lanjutkan sekarang ringnya. Niki ring sudah ya, dak. Oke. Nah, dak niki 3 lantai. Nah, kita pasang lantai. Nah, niki juga sudah ada leveling niki untuk merajan Pak tuh. Ya, merajan. Oke. Ya, tentu di sini yang akan tampilkan merajan pinirian ya. Nah, di merajan ini sesuai dengan kebutuhan. Di sini ada kemulan, ada padmo, ada penglurah, ada taksu. Nah, niki kebutuhannya ya. Sesuai dengan komunikasi kita di WhatsApp ya. Niki paling si Cloud, katakanlah si Cloud ya. Niki utara ya, niki utara. Jadi paling si Cloud ya dangin-dangin niki. Paling si Cloud penglurah, kemudian dajan penglurah nih ke kemulan, di bucu ada padmo. Kemudian jajan-jajannya ada taksu macam kelab. Asli ke. Nah, laris dilanjutkan dengan tembok tentunya. Nah, kali ini nanti temboknya. Ya, kali ini temboknya ya. Nah, untuk penempatan pelinggih niki tentu sudah melalui proses apa namanya nih niki agak kegeser yang sudah melalui proses penghitungan Pak tuh. Nah, niki yang geser terlebih dahulu 35 cm. Oke. Nah, niki maaf ya. Niki yang tarik titik 35. Sudah melalui proses penghitungan di mana nanti di belakangnya kita tetap akan bisa lewat. Seperti niki nanti Pak tuh ya. Lega lah ya. Nah, niki belakangnya sudah terlihat ya. Jadi inilah luas yang dibutuhkan sesuai dengan item merajan yang akan dibangun. Berapakah ukuran merajan? Maksudnya ukuran secara keseluruhan panjang kali lebarnya 5 meter 62 dikali 5 meter 62 dikali mungkin 398. Coba yang back. Benar gak? 5 meter 62 dikali 4 meter ya. Maaf ya. 4 meter dikali 562. Nike nanti untuk rajannya ya. Seperti nike. Nah, di rooftop niki. Nah, jadi tembusannya sekarang naik tadi di tangga apa tuh? Tembusnya di sini Pak tuh. Nah, memang begitu konsepnya, tembusnya di sini ya. Agar ini tidak kehujanan, jadi wajib kita memang pasang di sini, kita sebut saja top tangga ya. Nah, ini top tangganya ya. Ya mungkin perlu glass block lah di sini untuk pencahayaan next yang tambahkan Pak tuh ya. Nah, nanti keluarnya di sini nanti ya, biar tidak kehujanan di lantai 2 nanti. Ya, ini memang wajib nih ada ya seperti itu. Nah, ini tampilannya. Nah, di atas nih agar safety ya, aman. Ini tentu ada railing ya. Seperti ini tampilannya nanti. Nah, railingnya ya. Railingnya. Nah, jadi safety. Safety dia ya. Nah, safety. Ini kita kelihatan dari sini adalah weight ya. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini tampilannya nanti akan sesuai dengan apa yang Pak Tu arahkan. Next nanti kan Pak Tu bisa nanti
dari video tiang niki menyimak apa yang perlu kita tambahkan. Next kita sarang-sarang tambahkan padu nggih apa yang dikurangkan, artinya kita sarang-sarang nanti menyempurnakan. Seperti inilah tampilannya nanti ketika bangunan atau rumah Pak Utuh atau ruko niki sudah terbangun Pak Tuh. Nah, untuk cuci jemur sekarang. Untuk cuci jemur Pak Tuh coba pikirkan apakah layak kita kondisikan di sini atau di lantai 1. Coba diputar ulang nanti video dan flashback katakanlah ya di menit keberapa Titiang menjelaskan lantai 1, di menit keberapa Titiang menjelaskan tentang rooftop. Jadi idealnya di mana kita posisikan nanti untuk cuci jemurnya toilet eksternal kita sudah punya. Menurut Titiang ya cuci jemur ini tidak terlalu prinsip bagi Titiang, apalagi di kota, karena konsepnya adalah laundry ya silahkan terserah nanti Bapak Putu. Kalau memang kita membuat cuci jemur ada potensinya adalah di sini ya. Kalau di sini dapurnya berarti kita ada geser, atau di sini kita buat dapur ya, atau ruang ART ditiadakan ya. Jadi kesempatannya untuk cuci jemur ya satu-satunya di sini memang ya. Jika di sini kita pakai di dapur ini kita pakai ruang cuci jemur, artinya dapurnya itu wajib di sini, tentu ruang ART-nya tidak ada. Nah, seperti itu yang kita maksudkan. Coba nanti sarang-sarang nih mari kita sempurnakan. Mohon petunjuk nanti Pak Tuh ya. Seperti itu Pak Tuh bisa kita jelaskan mengenai rencana Pak Tuh akan membangun niki barangkali ada hal-hal atau bagian-bagian yang memang direvisi, silakan sebagai bahan revisi dengan sebagai dasar kita berpikir Pak Tuh ya. Baik Pak Tuh, lagi sekali terima kasih atas kepercayaannya karena sudah mempercayakan Titiang untuk mendesain rencana pembangunan rukonya. Jadi tentu dalam penjelasan Titiang, dalam komunikasi sehari sebelumnya jika ada hal yang kurang berkenan, Titiang nunas ampuro ping banget. Pak Tuh sinap Titiang dengan Pramo Santi Om. Santi Om.